Apa yang terjadi ketika kita pakai HP di pom bensin? Handphone itu menghasilkan sebuah radiasi yang disebut juga gelombang elektromagnetik ataupun foton ataupun cahaya. Efek dari sebuah gelombang elektromagnetik itu beragam. Ada yang bisa menghasilkan sebuah reaksi kimia, ada yang juga yang bisa memanaskan dan lain-lain. Dari efek fotolistrik kita tahu kalau kemampuan sebuah gelombang elektromagnetik melakukan sesuatu itu bergantung dan hanya bergantung pada panjang gelombangnya. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin gede efeknya. Spektrum gelombang elektromagnetik itu kira-kira seperti ini. Semakin ke bawah, semakin kecil panjang gelombangnya alias semakin gede energinya. Yang paling kecil energinya itu radio, microwave, inframerah, visible atau tampak, ultraviolet, X-ray, terus gamma ray. Gelombang microwave itu gelombang yang kita gunakan untuk memanaskan makanan ya. Dan gelombang microwave itu hanya bisa mempengaruhi molekul-molekul yang bersifat polar, seperti air misalnya. Maka minyak karena bersifat nonpolar itu tidak bisa dipengaruhi oleh microwave. Tapi kalian jangan juga memasukkan minyak ke dalam microwave karena tempat yang kalian gunakan itu bisa dipanasi oleh microwave dan tempat tersebut bisa memanaskan minyak dan itu berbahaya. Kembali ke topik, microwave aja nggak bisa mempengaruhi minyak. Apalagi gelombang radio yang energinya lebih rendah daripada microwave. Dan radiasi yang dihasilkan handphone kita itu gelombang radio. Maka apa yang terjadi ketika kita menggunakan HP di pom bensin? Nggak ada yang terjadi. Makanya di banyak negara, handphone itu tidak dilarang digunakan di pom bensin. Makanya bahkan ada aplikasi My Pertamina. Kenapa ada aplikasi My Pertamina seandainya kamu nggak boleh menggunakan HP di pom bensin? Dan kita harus ingat, handphone itu berbicara dengan tower dua arah. Jadi kalaupun handphonemu itu tidak sedang menelpon, handphonemu tetap akan menerima sinyal dari tower. Maka di sekitar kita itu akan selalu ada radiasi radio. Terus kenapa kadang pom bensin itu kebakaran? Dan kebetulan banget orang itu lagi pakai HP. Pertama-tama, di zaman sekarang lebih susah nyari orang yang nggak bawa HP ketimbang orang yang bawa HP. Terus yang menyebabkan kebakaran ini apa? Kita bahas lain kali.